komponen utama. Yang pertama adalah input. Input adalah terjadi ketika manusia menerima stimulus data mentah, kemudian disimpan sebentar ke dalam memori sensorik sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap proses. Yang kedua adalah proses. Nah, informasi-informasi tadi adalah informasi jangka pendek atau short memory yang kapasitasnya itu sangat terbatas. Nah, untuk itu agar tidak hilang harus ada melakukan pengulangan atau penguatan agar menjadi memori jangka panjang atau long term memory. Ketiga adalah output. Ketika kita butuh, kita harus melakukan proses retrieval atau memanggil kembali informasi yang telah kita proses dari long-term memory untuk menghasilkan respon. Misalnya saja ketika kita menghitung uang kembalian. Kunci keberhasilan belajar di sini bagaimana kita melakukan mengorganisasikan suatu informasi dan mengembalikan data tersebut. Mari kita lihat kenyataannya. Seorang pedagang sayur adalah analisis data yang beroperasi di bawah tekanan waktu. Setiap pagi mereka menerima masukan data besar. Mereka harus mengolah harga beli dari distributor, mengingat pelanggan setia, memantau pergerakan harga pesaing, dan memeriksa stok yang rentan busuk. Semua harus diproses, disimpan, dan diambil kembali, terkadang hanya dalam hitungan detik. Jika mereka salah memproses satu data saja, misalnya salah mengingat harga beli, mereka akan mengalami kerugian. Mereka adalah contoh nyata efektivitas dari teori pemrosesan informasi di jalur mandiri. Mari kita temui ahlinya. Sayuran keluarga ibu ini menjual banyak jenis sayuran. Bagaimana ibu mengingat harga belinya, kemudian bagaimana harga jualnya, apakah ada catatan? Oh gitu, nggak ada sih, diingat aja setiap kali yang datang nawarin dagangan dari sananya segini, misalnya dari sananya 10.000, kita jual ya 12.000 gitu. Jadi tidak ada data khusus, Nggak ada, hanya menggunakan feeling aja, oh ya, niatan aja. Kemudian bagaimana ibu memutuskan stok barang yang harus dibeli itu? Apakah juga ada ketentuan atau memang bebas? Bebas aja, pulaan apa ya, misal cabenya udah habis ya nanti belanjanya cuma cabai gitu, yang lain masih, yang lain udah. Misal penjualan hari ini telah menjual berapa itu? Enggak sih, jalan gitu aja. Baik, terima kasih. Ya, Ya, nggak apa-apa. Ibu bisa mengingat harga beli dan harga jual semua tanpa catatan. Iya, karena kita sering beli kan Mbak, jadi kita udah hafal harga-harganya. Jadi dari berapa kilo kita beli nanti kita ambil itu berapa ribu nanti terus untuk jualannya seberapa kita bagi 4 gitu, 1 kilonya berapa gitu. Udah hafal di luar kepala itu. Terus jika ada pelanggan beli banyak, tapi tiba-tiba pelanggannya itu ganti-ganti, kayak tomatnya dibuat, cabenya dikurangi, bagaimana tetap ingat total belanjanya? Ya kayak gitu ya udah otomatis tetap ingat. Ingat. Tetap ingat. Karena udah terbiasa, sehingga terbiasa itu. Terus bagaimana ibu memutuskan stok barang yang harus dibeli besok? Apakah ibu mencatat semua penjualan ini? Ya itu paling kita lihat aja yang kelihatannya habis yang banyak hari itu apa, itu besok kali beli lagi. Jadi secara spontan ya, tanpa Iya, catatan. tanpa catatan. Sudah tercatat di Iya, catat di luar kepala. Iya. Ya udah Bu, terima Iya, kasih iya. banyak. Maaf mengganggu waktu. Iya. Nah, teman-teman, apa yang disampaikan oleh kedua ibu penjual sayur tadi termasuk model TTI. Oke, mari kita analisis keterkaitannya. Pertama adalah pengodean dan pengelompokan. Jadi saat menghafal harga, ibu tidak menghafal item itu secara terpisah, namun mengelompokkannya.
Nah, pengelompokan ini adalah strategi penting dalam TPI untuk mengatasi keterbatasan memori jangka pendek. Nah, yang kedua adalah pengulangan. Ini saat penjual menghitung belanjaan pembeli. Penjual mengulangi hitungannya, dan ini termasuk pengulangan secara lisan untuk mempertahankan informasi di memori jangka pendek agar tidak hilang dalam hitungan detik. Ini membuktikan kemampuan kita mengolah data, baik itu data akademik atau data harga sayuran, adalah kunci sukses pembelajaran dan adaptasi dalam kehidupan nyata. Baik, yang ketiga adalah retrieval dari LTM. Keputusan stok harian didasarkan pada teori langganan. Ini adalah skema yang sudah tersimpan di dalam memori jangka panjang atau LTM. Beliau mengambil kembali data tersebut, retrieval secara otomatis untuk mengambil keputusan stok untuk menyetok kembali sayur-sayuran tersebut. Semoga vlog ini dapat menambah wawasan kita semua, terutama pada teori pemrosesan informasi. Dan sampai jumpa pada kesempatan vlog berikutnya. Terima kasih. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun. I say it's alright.